ngelihat dia proses dia udah menua tuh dari bulu jembutnya gitu. Hey guys, welcome to Ngobrol Santai bareng Daily Screen. Kali ini mari kita ngobrol tentang The Boys season keempat. Sejauh ini udah berjalan 5 episode, tapi gue mau fokuskan ke penampilan keren banget dari Anthony Starr sebagai Homelander di episode keempat. Ini penting banget, pengen banget gue bikin satu video dan pengen denger pendapat kalian tentang gimana penampilan Homelander di episode 4 ini adalah penampilannya yang paling ngeri sepanjang kita menyaksikan The Boys. Karena di episode 4 ini kita benar-benar di-explore si Homelander turun ke ruang bawah tanahnya Vogue. Di sana ternyata tempat dia digambleng menjadi seorang superhero yang selama ini kita cuma tahu gambaran kalau dia di uji coba lah, di inilah dibentuk jadi Homelander sehingga menjadi monster kayak gitu. Tapi kita nggak diperlihatkan bagaimana ruangan secara spesifik dari luarnya gimana gitu ya. Barulah di episode 4 si Homelander ini akhirnya setelah dia mendapatkan bisikan-bisikan dari dirinya sendiri di kaca itu kan, akhirnya untuk mereset dirinya lagi menjadi sesuatu yang baru, dia harus menghancurkan dari mana ia berasal, tentu saja dari laboratorium milik Vogue yang ada di bawah tanah. Nggak tahu ini di bawah tanahnya di mana, apakah di bawah Godolphin University kayak Gen V, gue nggak tahu. Jelas ini adalah ada di salah satu fasilitas dari Vogue. Di sinilah benar-benar mental kita digambleng segila ini gitu adegan ini. Ini benar-benar salah satu adegan terbaik di TV series, villain terbaik, adegan terbaik sejak series dari Breaking Bad. Itu penampilan dari Bryan Cranston itu kan udah keren banget. Sekarang yang kedua ada lagi yang lebih baik lagi di era ini yang tentu saja Anthony Starr sebagai Homelander. Wow. Dari awal aja dia turun di lift, tuh penjaga tuh udah kayak panik gitu lift tuh. Itu benar-benar bikin deg-degan. Ternyata Homelander masuk bawa kue, kayak welcome home, ngasih kue dulu ke semua para kru, dikasih satu-satu, dibikin senang dulu. Akhirnya dipanggil, ada satu karakter namanya Frank, dan Frank ini dia benar-benar kenal karena Frank ini adalah salah satu karyawan dari Vogue yang menggambleng dia juga menjadi sosok superhero yang katanya superhero, menjadi seorang Homelander yang seperti sekarang. Makanya dia benar-benar balik seolah-olah dia berterima kasih, padahal disinilah adegan penganiayaan penganiayaan dimulai. Ini benar-benar bukan soal adegan sadisnya, tapi acting Anthony Starr sebagai Homelander dan juga para kru-kru laboratorium di sana itu keren banget. Ini benar-benar keren banget, intensitasnya tuh benar-benar gue jarang banget menyaksikan series yang deg-degannya tuh sengeri ini lagi. Khususnya TV series tuh udah jarang banget. Mulai dari scoring, bener-bener kayak jing. Ternyata nggak klimaks, masih ada lagi. Itu bener-bener wow, keren banget gitu ya. Sekarang mau kita bahas soal Anthony Starr sebagai Homelander. Di sini akhirnya dia memberikan kesempatan kepada Frank untuk merasakan apa yang dia rasakan di suatu ruangan yang kebakar. Itu kan untuk menggambleng kulit dari Homelander untuk tahan atas api dan sebagainya gitu, tahan atas peluru dan serangan. Kemudian juga di sini Homelander mengatakan, aku memang tahan dengan segala serangan itu, panas itu, tapi rasa sakit itu benar-benar masih berasa. Bukan berarti aku nggak sakit, katanya. Wah, itu langsung dijemplungin, dibakar si Frank. Wah, itu bener-bener sadis gila gitu. Selanjutnya akhirnya ada siapa namanya, Morty ya, namanya Marty. Si Marty ini juga yang menjadi ketua keamanan pada saat dia digambleng masih kecil. Dia tuh sering ngawasin si Homelandernya, disuruh duduk di ruangan itu sendiri. Dia nggak punya temen, padahal si Morty ini mengawasi dari CCTV. Kemudian juga dia bilang bahwa salah satu kesenangan yang ada di ruangan itu adalah ketika Morty lagi patroli, nggak ngawasin dia bisa coli gitu ya, bisa coli, itu adalah salah satu kesenangan. Akhirnya makanya si Morty ini akhirnya disuruh coli di depan banyak kru itu. Wow, itu bener-bener adegan kayak mesum, bejat, jahat, digabungkan jadi satu. Oh my god, ini kayak di luar nalar. Kita puas lah untuk kalian semuanya yang umurnya di 18 tahun ke atas. Ini gila, mampus. Gue nggak akan berhenti bilang gila. Penampilan Anthony Starr di sini gue bilang layak banget untuk masuk ke nominasi-nominasi perfilman, mungkin Oscar ataupun apapun, karena
nggak ada yang bisa memerankan Homelander seseram Anthony Starr. Ciri khas banget gitu ya. Adegan-adegan mulai dari momen-momen kayak pengen jump scare kayak enggak, kayak jump scare apa enggak, itu benar-benar diolah dengan sangat baik di satu ruangan ini. Wow, apalagi ketika ada si ibu itu ya, gue lupa namanya siapa. Homelander, John, come on, bla akhirnya kayak Johnnya nurut, kayak berasa dia masih kecil lagi. Tapi ujung-ujungnya justru cewek inilah yang selamat, karena mungkin di masa-masa itu si cewek inilah yang paling baik sama si Homelander. Tapi gue menghormati banget keputusan sutradara ketika di akhir dari episode 4 itu kan, si Homelandernya berlumuran darah, terus di dalam ruangan tersebut, para kru yang tadi makan kue, itu semuanya hancur lebur. Gue menghormati banget keputusannya untuk nggak memperlihatkan adegan itu, karena ngerinya lebih berasa ketika adegan tersebut nggak diperlihatkan daripada kita ngebayangin dia ngebantai, boom, 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 perutnya di laser, ini ya ditonjok, di laser. Itu akhirnya kita nggak berasa serem segitunya. Tapi kalau dengan adegan ini nggak diperlihatkan, kita punya imajinasi sendiri, ngerti kan? Kita punya imajinasi sendiri, akhirnya gimana ya cara dia menghancurkan gitu ya. Wow, ini lezat banget di episode 4. Gue nggak habis pikir, ini adegan selalu terngiang-ngiang. Ada teman yang bilang bahwa baru kali ini gue takut beneran sama film yang fiksi kayak gini. Gue baru kali ini takut beneran. Yap, beneran, ini bikin kalian merinding. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, aduh sayang banget, kalian harus nonton episode 4 ini gitu ya. Nah, itu penampilan dari Anthony Starr dari awal season 4 pun udah geblek ya. Dimana dari awal episode pertama aja si Homelander ini ngeliat dia proses dia udah menua tuh dari bulu jembutnya. Itu aja udah nyeleneh parah gitu. Jadi kayak keuntungan dari series The Boys ini menurut gue adalah mereka punya keleluasaan yang luar biasa, karena mereka berani main di 18+, jadi mereka bebas gitu, nggak kayak film-film superhero kebanyakan yang masih main amar agar anak-anak kecil bisa nonton gitu, karena memang notabene dibuatnya film superhero ya untuk anak-anak, pada awalnya dibuat komik juga untuk anak-anak. Tapi bergantinya era sekarang, anak-anak yang dulu nonton superhero sekarang udah pada dewasa, sehingga penyajian cerita yang dibuat genre 18+ kayak gini itu menjadi laris manis, karena kita-kita yang udah dewasa dan gede kayak gini masih suka banget nontonin superhero. Jangankan superhero, teman-teman yang mungkin yang nonton anime-anime kayak Naruto, bahkan sampai sekarang kalian pasti masih ngulang-ngulang tuh episode-episode Naruto, One Piece gitu ya. Salah satu kelebihan era-era kayak zaman kita itu yang gue suka gitu ya. Tapi secara keseluruhan The Boys season 4 ini jauh lebih keren dibandingkan episode season-season sebelumnya gitu. Bukan berarti season sebelumnya nggak keren, tetap keren. Tapi di season keempat ini sejauh ini baru episode 5 berjalan, pendalaman development karakter tuh benar-benar terbangun. Kayak Kimiko mulai ketemu lagi dengan masa lalunya, Frenchie yang akhirnya ketemu sama anak dari orang tua yang pernah ia bunuh. Dan meskipun aja adegan pelangi banyak di sini ya, kita hiraukan aja gitu, yang nggak sesuai dengan idealisme kita ya, kita ajukan aja, yang penting ceritanya gitu ya. Kemudian si Billy Butcher di sini juga agak aneh tingkahnya, dan kayaknya memang di episode 7 kayak gitu akan ada kejutan-kejutan menarik terkait dengan Billy Butcher ini, karena memang akhirnya dia kan yang ngebunuh si temennya si Firecatcher. Kemudian juga tanda-tanda dia sering halusinasi, kayak ketemu sama BK istrinya, termasuk juga dia sering ketemu dengan agensi CIA. Dalam satu sisi kita yakin bahwa agent CIA ini memang real gitu ya, tapi satu sisi juga karena cuman Billy Butcher yang ngobrol sama dia, kita masih ragu apakah dia ini imajinasinya doang atau gimana gitu ya. Dan ada banyak sekali keraguan terkait dengan Billy Butcher, termasuk juga dengan ulat-ulat gitu ya, kayak cacing-cacing pita yang ada di keningnya itu juga gue masih ragu, kayaknya dia bakal kesurupan, akan dikendalikan mirip kayak Venom kayaknya, bukan kayak simbiot ya, tapi lebih ke ketika si ulat ini merasa terancam, inangnya ini terancam, akhirnya dia masuk dan mengambil kendali tubuh Billy Butcher, dan Billy Butcher mungkin tetap pakai laser lah, apalah pokoknya ngebunuh yang bisa membantai banyak orang tanpa pengetahuannya, tanpa kendalinya. Dan ini yang masih menjadi misteri Billy Butcher ini gimana gitu. Termasuk juga dengan Starlight juga punya gejolak emosi psikologis yang keren banget gemblengannya di sini. Firecatcher akhirnya berhasil memberikan beberapa pancingan-pancingan, termasuk juga otak dari semua ini adalah si Sage itu ya, Sister Sage ya. Sister Sage juga masuk, ini juga cukup keren. Dan Homelander di sini tetap
development karakternya tetap keren meskipun banyak karakter menarik, tapi Homelander sebagai seorang penjahat yang entah kenapa apa yang dilakukannya di episode 4 tuh kayak kita mendukung, iya, bantai-bantai, itu yang buat lu kayak gitu, bantai. Padahal dia itu jahat sebenarnya, tapi entah kita sebagai penonton tuh punya kayak simpati kepada karakter ini karena betapa tersiksanya dia ketika dia masih kecil sehingga dia layak untuk mendapatkan balas dendam. Itu kita jadi punya sisi jahat masing-masing. Anthony Starr juga mengatakan sebenarnya Homelander ini bukan cuma jahat, tapi dia juga sakit secara mental. Makanya kita akan melihat dari episode pertama sampai episode 5 ini, Homelander itu benar-benar linglung gitu ya. Benar-benar kayak mentalnya benar hancur. Bahkan ada beberapa kepribadian di kaca. Itu benar-benar menarik gitu ya. Gue nggak pengen sebenarnya The Boys ini berakhir di season kelima, karena memang udah dikonfirm oleh sutradara bahwa The Boys bahkan berakhir di season kelima. Tapi ya sayang banget gitu ya. Gue berharap juga bahwa Homelander ini bakal dibuatkan satu film sendiri. Memang awalnya ini cuma lelucon, joke, kayak tiruan dari superhero-superhero yang dari DC, dari Marvel. Tapi entah kenapa lama-kelamaan cerita yang dihadirkan dari The Boys ini gue enjoy banget untuk menikmatinya, guys. Nah, cukup itu sih kayaknya pembicaraan santai kita terkait dengan Homelander ini. Gue cuman mau bahas episode 4 aja, ngobrolin kalian dan memberikan ruang untuk kalian berpendapat di kolom komentar di bawah. Gimana sih pendapat kalian terkait dengan penampilan dari Homelander ini? Apakah kalian ngeri atau enggak? Atau kalian punya teori menarik terkait dengan The Boys season keempat ini? Silakan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian belum nonton, setidaknya wajib banget kalian nonton sih, sekali seumur hidup. Kalian harus mengikuti karakter Homelander ini yang gila parah gitu. Karakter yang awalnya dibuat lelucon, tapi tiba-tiba sebombastis ini di versi live actionnya, guys. Thank you buat teman-teman yang udah nemenin gue untuk ngobrol santai terkait dengan The Boys season keempat ini. Buat teman-teman yang punya materi selanjutnya yang pengen diajak ngobrol santai, silahkan tambahkan request kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.